Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rasyid Sembiring, NPM 2208260194. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari blok respirasi, yang mana materi yang saya jelaskan yaitu tentang penyakit faringitis. Yang pertama, mengenai definisi penyakit faringitis. Faringitis adalah suatu penyakit peradangan yang menyerang tenggorokan atau faring yang disebabkan oleh bakteri dan virus tertentu. Kadang juga disebut radang tenggorokan. Faringitis adalah infeksi pada faring yang disebabkan oleh virus dan bakteri yang ditandai oleh adanya nyeri tenggorokan, faring eksudat dan hiperemis, demam, pembesaran limfonoid, leher dan melaise. Lalu untuk etiologinya ada berbagai macam, yang biasanya faringitis bisa disebabkan oleh virus maupun bakteri. Kebanyakan disebabkan oleh virus, termasuk virus penyebab common cold, flu adenovirus, monokleosis, atau HIV. Untuk patofisiologi dari faringitis, yang pertama, penularan terjadi melalui droplet, kuman menginfiltrasi lapisan epitel, kemudian bila epitel terkikis, maka jaringan limfoid superfisial bereaksi. Terjadi pembentukan radang dengan infiltrasi leukosit polomorfonuklear. Pada stadium awal terdapat hiperemis, kemudian oedem dan sekresi yang meningkat. Eksudat mula-mula seorosa tapi menjadi menebal dan cenderung menjadi kering dan dapat melekat pada dinding faring. Dengan hiperemi pembuluh dinding dengan darah menjadi lebar. Bentuk sumbatan yang berwarna kuning, putih, atau abu-abu terdapat pada folikel atau jaringan limfoid. Lalu untuk cara menegakkan diagnosa dari penyakit faringitis, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita anamnesis terlebih dahulu kepada pasien. Biasanya pasien pasien datang dengan keluhan nyeri tenggorokan dan nyeri telan sejak lebih dari 3 minggu yang lalu. Pasien juga mengeluh batuk berdahak dengan dahak berwarna putih namun susah dikeluarkan dan berapa hari kemudian menjadi serak. Lalu setelah kita lakukan anamnesis, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien. Yang pertama yang kita temukan pada pemeriksaan fisik yaitu terbentuknya ulkus kecil pada pelatum lunak dan dinding faring posterior, dan kita jumpai kemerahan pada faring, adanya pembekakan di daerah leher, adanya kenaikan suhu pada bagian leher dan nyeri tekan, lalu suhu tubuh mengalami kenaikan, denyut nadi meningkat dan pernapasan semakin cepat. Lalu untuk membantu kita menegakkan diagnosa, pasti kita harus melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang harus kita lakukan ada beberapa, termasuk yang pertama ada pemeriksaan fototoraks. Dan pada pemeriksaan fototoraks untuk melihat adanya tuberkulosis paru, lalu kita lakukan pemeriksaan biopsi dan kita dapati adanya kelenjar TB kelenjar, dan kita lakukan pemeriksaan laboratorium adanya peningkatan sel darah putih. Lalu untuk komplikasi, sebelum kita masuk komplikasi, untuk tata laksananya terlebih dahulu, untuk tata laksana faringitis, yang pertama bisa kita berikan terapi oral dexamethasone 0,5 mg 2 kali sehari dalam satu tablet. Lalu bisa kita berikan paracetamol dalam dosis 500 mg 3 kali 1 jika dalam keadaan demam. Lalu bisa kita berikan amoksisilin 500 mg 2 kali sehari, dan bisa kita berikan vitamin C 500 mg 1 kali sehari, dan kita suruh pasien minum air putih yang banyak. Lalu kita edukasi pasien agar menghindari paparan asap rokok dan populasi dan beristirahat yang cukup hingga kondisi terasa lebih baik. Lalu untuk komplikasi dari faringitis, yang pertama bisa menyebabkan infeksi telinga, peradangan pada sinus atau sinusitis, demam reumatik, penumpukan nanah atau abses pada tenggorokan, glomerulonefritis, dan sindrom shock toksik. Lalu yang terakhir bisa menyebabkan epiglottis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikut referensi saya. Yang pertama, saya dapat referensi dari Force HM Markas Besar Miss Klein, VBW, Variabilities, Presepan antibiotik untuk penyakit saluran pernapasan bagian atas menurut spesialisasi penyedia J. Peditar Desember 2020. Lalu yang kedua ada Getlab M. Long B. Koyman A. Peniruan klinis, tinjauan berfokus pada pengobatan dasyat tentang peniruan faringitis, Streptococcus, J. M. Ceulmed,
Mei 2019. Lalu yang ketiga ada Brennan Ozonov A. Sandora TZ Kepatuhan terhadap pedoman pengujian dan pengobatan anak-anak dengan faringitis. Studi retrospektif Dokter Anak MC 09 Februari 2020. Mungkin demikian persentase yang dapat saya sampaikan. Demi kurang kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.